Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siang ini masih semangat ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Tetap ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini nanti kita akan ada yang disampaikan ke Bani mengenai wawasan kebinekaan global. Wawasan kebinekaan global dengan tema damai mulai dari diri. Ya, tahu ya? Jadi kebinekaan. Ya, kita tahu bahwa seluruh negara kita apa? Bineka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu negara. Apa yang kita artinya? Bineka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Jadi kita itu mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya, tetapi tetap satu. Ya, contohnya berbeda apa? Ya, suku, berbeda agama, berbeda apa? Ya, ras, berbeda adat istiadat juga. Jadi tetapi kita tetap satu. Contohnya ini, damai mulai dari sendiri. Jadi diri kita sendiri, ya, kita itu juga mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jadi pada diri kita itu juga mempunyai perbedaan, ya. Tetapi kita tidak boleh, ya, malu dengan perbedaan itu. Ini ada beberapa capaian pembelajaran dari ini nanti. Capaian pembelajaran kita hari ini. Jadi saudara mempelajari topik 3 ini tentang damai mulai dari diri. Nanti peserta diharapkan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri kita. Kemudian juga mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Welas asih, tahu welas asih apa? Ya, jadi ini mulai dari diri sendiri. Ini ada pertanyaan menarik. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah malu tidak? Pernah menyembunyikan identitas? Ya, Beba, kamu pernah malu kalau ditanya temannya? Pernah ya? Ya. Jadi kita itu memang punya karakter sendiri-sendiri. Contohnya, biasanya kita itu mempunyai karakter orangnya pendiam. Ada ya? Kemudian ada lagi yang orangnya cenderung terbuka. Nah, ada lagi. Terus ada lagi anak yang mempunyai karakter cenderung dia suka gelisah. Ada tidak? Biasa kurang percaya diri. Sebenarnya karakter pada diri kita itu bisa kita pupuk dari diri kita sendiri. Ketika kita mempunyai rasa percaya diri yang lebih, ya, tanpa ada rasa minder, pasti kita akan cenderung menampilkan muka yang ceria, ya benar? Ya, percaya diri, berani tampil di depan umum, ya enggak? Ya, itu contohnya. Terus ini contohnya aktivitas. Ayo kita mulai dengan identitas. Oke. Sekarang kita bermain identitas. Nanti ketika Bani menayangkan, ya, nanti ketika menayangkan di slide ada tulisan, kalian cenderung yang mana? Ketika kalian cenderung yang tulisan sebelah, mana sana? Barat, berarti kalian barat. Kalau kalian cenderung ke tulisan yang sebelah timur, berarti kalian ke
Timur. Oke, pertama, permainan yang pertama. Saya merasa kulit saya terang. Terus saya merasa kulit saya gelap. Nah, ya kalian cenderung yang mana? Ya, maksudnya yang sini. Kalau kalian merasa kulitnya gelap, berarti pindah ke sini. Pindah. Iya, pindah dari sini. Ya, sini terang, sini gelap. Mati lada gelap kabeh yo. Permainan yang kedua, aku berasal dari suku Jawa. Dari suku Jawa, Pak Jawa. Dari mana? Dari mana? Oh, Kalimantan. Oke, gak apa-apa. Berarti Jawa, luar Jawa. Sekarang permainan yang ketiga. Permainan yang ketiga. Saya merasa terus hemat. Loh, baru semua berarti. Cenderung anak putra hemat ya. Anak putri nggak ada yang hemat, baru semua ya. Senangannya jajan. Pengeluaran Iya, senangannya jajan. Ya, merasa boros. Di sini merasa hemat. Ini karakter. Kemudian selanjutnya, saya lebih suka pergi ke gunung. Kenapa suka yang pergi ke laut? Pergi ke laut. Ya, yang di sini suka pergi ke gunung. Iya, punya alasan sendiri. Tapi saya lebih suka jalan-jalan ke laut. Ya. Dari permainan tadi, coba didiskusikan dan ditentukan ayo pertanyaan yang pertama. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Tadi di kanan terus, apakah Anda kalian ke kiri, ke kanan lagi, bagaimana? Berubah-ubah ya? Barat, kadang ke timur ya. Itu. Terus yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Ya tidak? Iya. Iya, iya. Kamu tadi pernah bareng atau Yonita di satu sisi. Mungkin kowe di lain. Ya, identitas kamu berpisah. Kenapa? Kenapa? Ya karena berbeda. Berbeda kegemaran, berbeda identitas. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, dari semua identitas tadi, mana menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda?
Ya, tapi kan itu dirubah nggak itu? Penting nggak? Penting. Ya, jadi itu butuh dirubah juga. Terus ada pergi ke gunung, makanan kesukaan, tapi lebih cenderung ke hobi. Lanjut. Ya, setiap orang mempunyai banyak identitas. Identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau memberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda setiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak. Misalkan kamu di sini, ketika kamu di luar, kalian di sini satu identitas, yaitu anak sekolah di SMK. Tapi ketika kalian berkumpul dengan anak kelas 10, 11, 12, kalian akan berbeda lagi. Berarti identitasnya kelas 10, 11, 12, semacam itu. Terus ketika kalian berkumpul dengan teman yang satu kelas, mungkin berbeda lagi identitasnya, namanya yang putra dan putri. Terus kemudian misalkan kalian berasal dari daerah mana, itu sudah berbeda lagi identitasnya. Kalian gemar makan apa? Mas, pasti setiap anak itu berbeda kebutuhannya atau hobinya berbeda. Kita punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang. Tadi ada yang berbeda ya, tadi asalnya ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan tadi. Kemudian, tetapi kita berbeda identitas agama. Kalau di sini salah sama ya agamanya ya. Oke, dengan orang tersebut. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Katanya apa? Identitas yang diterima sejak lahir, laki-laki, bisa diubah gak? Gak bisa. Ada juga identitas kita bangun, identitas yang kita bangun. Contohnya dari sekarang, kalian punya cita-cita? Ya, mungkin kalian juga ada yang punya cita-cita nanti ketika lulus SMK, saya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi, jadi mahasiswa. Ya, kemudian saya ingin sekolah lagi, kemudian menuntut pendidikan yang lebih tinggi lagi. Saya ingin bekerja menjadi seorang guru atau dosen. Ya, berarti itu identitas yang dibangun. Bisa bedanya ya? Ya, identitas yang dibangun, yang diciptakan dan diubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya, misalkan agama itu penting loh ya. Kalau kita direndahkan, apa kita tidak tersinggung? Tersinggung. Seperti itu. Terus ada lagi, gunakan standar diri sendiri. Kalian harus punya standar. Tadi masih bingung. Aku suka bakso. Aku suka mie ayam. Loh, lah aku pengennya kok gelek kocok nih. Ya aku melu rene. Kalau seneng mie ayam. Oh, berarti kalian ragu. Setiap orang itu unik, khas, unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Standar itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalkan standar cantik, ya, siapa yang merasa dirinya cantik? Ayo, nggak bisa jadi patokan ya. Kenapa? Wanita itu ketika dia merasa cantik itu, yang cantik tidak hanya lahirnya saja, tetapi juga dia. Misalkan
Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa punya standar diri sendiri. Jadi kalian itu tidak boleh tidak boleh malu, tidak boleh tidak percaya diri. Standar itu hanya bukan patokan. Jadi nanti iklan-iklan percaya cari kita adalah mereka yang kulitnya putih, mereka yang rambutnya padahal belum tentu loh. Kulitnya putih cantik sudah tentu belum? Belum. Yang rambutnya lurus apa sudah tentu cantik? Belum. Ya, jadi setiap orang itu unik. Jadi kalian itu harus percaya dengan diri sendiri. Diri lagi ya. Jadi buatlah, bangunlah. Jadi identitas atau karakter kalian itu yang lebih baik dari hari ini apa? Ya, lebih baik dari hari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Ulas asih pada diri. Ya, ulas asih pada diri. Jadi kalian itu harus latihan mencintai diri sendiri di situ. Jadi kalian harus latihan mencintai diri sendiri. Kemudian hindari sikap narsis. Narsis itu apa? Narsisme, berlebihan pada diri sendiri. Ada sekarang, apalagi sekarang itu semua punya HP, punya ya. Terus kalian ada yang seneng selfie, ada yang seneng selfie, kemudian di status di media sosialnya, di Facebook, di Instagram, dengan gagahnya kalian selfie setiap hari, membuat status tentang diri kalian. Ada yang semacam itu? Ada yang semacam itu? Berarti itu namanya narsisme. Ya, ini terakhir. Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas. Sekarang kalian saya begini. Ya, buatlah identitas kalian. Misalkan saya adalah seorang yang suka ini. Ya, saya biodata identitas kalian masing-masing. Sekarang silakan ada yang maju mengungkapkan identitasnya. Ayo siapa yang berani? Ada maju. Ini dibaca yang keras saja. Ya. Alam. Perkenalkan, nama saya Tegar Prayoga. Ya. Alamat saya Desa Beneran, Kecamatan Geni, Kabupaten Ngawi. Ya. Terus. Cita-cita saya ingin menjadi programmer. Amin. Terus ada. Jadi saya benar. Ya. Lagi. Yang ditulis itu apa lagi? Makanan kesukaan saya bakso. Alhamdulillah, bakso. Banyak Saya juga terus. pastinya beragama Islam. Ya. Terus. Suka menolong, penyabar, baik. Terus. Ada lagi kan? Sudah. Sudah. Cukup? Cukup selesai. Silakan duduk di situ. Kita ke oke. Lihat ya, lagi. Siapa yang berani? Ya, siapa? Maju. Jangan pegang.
Kegembalaanmu apa? Coba. Yang tertulis itu apa? Silakan disampaikan ke temannya. Saya orangnya tergantung moodnya seperti apa. Oh, Kadang ya. ceria, kadang emosian. Oke. Kalau yang Jadi sesuai mood. Ya, lanjut. dan kata-kata ini adalah jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena semua bunga tidak tumbuh mekar secara bersamaan. Oke. Sudah ya? Oke, sudah. Silakan semua didengar di situ. Silakan didengar. Ya, Saya sudah tahu ya. Sudah tahu. Di sana ya. Sudah sekali. Aduh, gak cukup ya. Gak cukup ya. Oke, sudah semua. Hati-hati. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini pertemuan kita tentang wawasan pendidikan global mulai dari diri sendiri. Kita akhiri pertemuan kita siang ini. Silakan dipimpin doa semuanya. Silakan. Lanjut saja. Doa. Doa selesai. Alhamdulillah, kita akhiri pertemuan kita hari